Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan bersama, kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama. Kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama. Bagian yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini merupakan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dari atas bukit kepada orang banyak dan murid-muridnya yang datang kepadanya. Tuhan Yesus berbicara dan mengajar mereka tentang kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama. Dalam ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagialah memiliki arti keadaan atau perasaan senang dan tentram, yaitu bebas dari segala yang menyusahkan. Kata miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan kata kaya berarti mempunyai banyak harta, serba berkelimpahan, berpenghasilan sangat tinggi. Pada umumnya semua orang akan berbahagia jika ia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi apa yang umum bagi semua orang justru sebaliknya berbeda dengan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, orang yang disebut paling berbahagia adalah jika seseorang memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah miskin secara jasmani, tetapi miskin dalam hal kerohanian. Miskin dalam hal kerohanian berarti suatu sikap kehidupan yang merasa tidak berdaya, suatu sikap kehidupan yang merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menilai kebahagiaan seseorang bukan dari kondisi atau situasi jasmani yang kaya atau miskin, tetapi dari kerohanian seseorang. Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan yang ditempatkan dengan benar di hadapan Allah. Dan sikap yang benar di hadapan Allah adalah suatu sikap yang merasa bahwa kehidupannya tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Itulah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama bagi Tuhan Yesus. Mengapa bagi Tuhan Yesus sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan seseorang? Bagi Tuhan Yesus, sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, karena orang yang miskin di hadapan Allah akan mempunyai kerajaan sorga. Itulah yang pertama dan kita sudah belajar. Dan yang kedua, bagi Tuhan Yesus sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, karena orang yang miskin di hadapan Allah yang kedua akan sangat membutuhkan Tuhan. Jadi bagi Tuhan Yesus sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, karena alasan orang yang miskin di hadapan Allah yang kedua akan sangat membutuhkan Tuhan. Salah satu hal berikutnya yang menjadi alasan mengapa bagi Tuhan Yesus kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama adalah memiliki sikap miskin di hadapan Allah adalah karena orang yang memiliki sikap miskin di hadapan Allah akan sangat membutuhkan Tuhan.
Seseorang yang sangat membutuhkan Tuhan adalah seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupannya, melebihi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Seseorang yang sangat membutuhkan Tuhan merasa tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa hidupnya dan apa yang dimilikinya dalam kehidupannya adalah pemberian Allah. Dan pemberian Allah tersebut dipakainya untuk memuji dan memuliakan Allah. Sama seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 20-21. Ayub pasal yang 1 ayat 20-21 dikatakan begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub juga adalah seorang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada saat itu. Tetapi sekalipun demikian, Ayub tetap menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Allah. Ayub memiliki sikap yang merasa miskin di hadapan Allah. Pada saat Ayub mengalami percobaan dan pergumulan yang berat, di mana dalam satu hari ia kehilangan harta kekayaannya, dalam satu hari ia juga kehilangan ke-10 anaknya yang meninggal. Dalam situasi yang sangat berat tersebut, Ayub sangat berduka sehingga ia mengoyak jubahnya. Ia mencukur kepalanya dan sujud menyembah Allah sambil berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan yang diucapkan oleh Ayub ini sungguh luar biasa. Apa yang membuatnya bisa berkata demikian? Berkata begitu. Tentu saja karena ia menyadari bahwa hidupnya sangat membutuhkan Tuhan. Kebutuhannya akan Tuhan melebihi apa yang telah dimiliki dan yang telah diambil oleh Tuhan daripadanya. Hidupnya melekat dan terikat pada Tuhan, bukan kepada harta kekayaannya. Tuhan melihat hal tersebut. Ayub menempatkan dirinya merasa miskin di hadapan Allah, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dengan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dari kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, marilah kita belajar untuk menjadikan sikap merasa miskin di hadapan Allah, yaitu sikap kehidupan yang merasa tidak berdaya, sikap kehidupan yang merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Kita menjadikan sikap tersebut sebagai kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dengan sikap demikianlah, maka kehidupan kita akan sangat membutuhkan Tuhan, dan kitalah yang akan memperoleh hidup yang kekal masuk dalam kerajaan surga. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu yang sudah didengarkan. Tuhan Yesus, disampaikan, biarlah bukan hanya disampaikan, dengarkan, kami melakukannya, supaya kami memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Yesus, kami memiliki sikap yang merasa miskin di hadapan Allah, bahwa hidup kami ini Tuhan Yesus dari Engkau, untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus, tolong bangsa dan negara kami ini yang sedang bergumul Tuhan Yesus dalam pandemi sekarang, supaya menang, supaya lepas dari pandemi yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan yang ada, supaya tetap terjaga, tercipta dengan baik. Berkati Tuhan pemimpin negara, presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang memerintah, supaya mereka bertanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin. Berkati sertai umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus buat umat-Mu, anak-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pentali Amin, dan kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, kasih setia, rahmat, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi kami, dalam aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.